Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini aku membahas mengenai beberapa teori belajar aja, yaitu Ausubel, Gagne, Piaget, dan juga ada kerucut Edgar Dale. Nah, seperti apa itu? Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Guru mengamati kerucut pengalaman Edgar Dale. Menurutmu, apa yang seharusnya guru lakukan setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih memilih media pembelajaran konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak meminta sifat mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. E. Lebih fokus terhadap proses pembelajaran bukan hasil pembelajaran. Nah, seperti apa sih kerucut pengalaman dari Edgar Dale di situ? Nah, ini dia. Jadi dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas ya, teman-teman. Jadi di situ menurut Edgar Dale, hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal abstrak. Nah, kita lihat yang paling bawah itu adalah mengerjakan hal yang nyata ya, teman-teman. Jadi berkenaan dengan pengalaman konkret. Jadi, kalau soalnya seperti ini, maka jawaban yang tepat itu adalah yang B, lebih memilih media pembelajaran konkret daripada yang abstrak. Dengan disediakan 2 magnet dan paku, siswa kelas 5 SD melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang komponen apa? A. Kondisi, B. Behavior, C. Degree, D. Audience. Nah, kita lihat di sini yang kurang adalah kata dengan benar, dengan baik. Jadi tingkatannya yang kurang di situ. Tingkatan itu apa? Tingkatan itu adalah degree, teman-teman. Jadi kita udah sering bahas di video sebelumnya. Jadi kalau tujuan pembelajaran yang benar itu memuat unsur audience, behavior, condition, dan degree. Jadi bisa A, B, C, D atau bisa C, A, B, D. Nah, di situ contohnya kalau yang pertama itu adalah C, A, B, D. Lalu kalau contoh yang kedua di situ A, B, C, D. Jadi A-nya adalah audience, itu siswanya. Lalu behaviornya adalah mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan di kotil sesuai teori. Lalu conditionnya adalah melalui observasi objek langsung, dan degree-nya adalah dengan benar. Jadi di situ memuat unsur ABCD atau CABD. Nah, mengenai teori pembelajaran, jadi itu masuk teman-teman, cuma memang bukan bersifat teori banget, jadi aplikatif seperti itu. Gimana kalau sudah diterapkan di kelas kita? Nah, contohnya seorang guru kelas 4 SD akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang ia lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. Yang kedua, ia menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawanya. Yang keempat, peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Behaviorisme, dan E. Sibernetik. Nah, kita lihat di sini, ini kata kuncinya itu ada di langkah yang keempat. Jadi di situ peserta didiknya diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang ia bawa. Jadi di situ bentuk lain namun tetap disesuaikan dengan pengetahuan yang masih ada, yang sudah ada, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau seperti itu masuk kepada yang kognitif. Karena di situ pasti bukan behavioristik, tidak berkenaan dengan pemberian stimulus dan mengharapkan responnya seperti apa. Namun di situ harapannya adalah dapat mengembangkan pola menjadi pola lain. Jadi bisa membentuk sesuatu yang baru dari pengetahuannya mereka sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Jadi yang sudah ada struktur kognitifnya. Jadi di situ masuk kepada yang B. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teori pembelajaran yang dilakukan adalah kognitif, karena siswa diarahkan cakupan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan kognitif yang
dimiliki. Jadi bukan behavioristik yang menginginkan terjadinya respon dari stimulus melalui penguatan atau pengulangan dan adanya perubahan tingkah laku. Nah, di situ tidak ada harapan perubahan tingkah laku, namun memang di situ harapannya adalah mengembangkan pola yang baru namun tetap berdasarkan pola yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, dan batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu tahapan A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. B. Anak mengamati lingkungannya secara intensif. C. Pengamatan bersifat egosentris. D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. E. Kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Nah, di sini kata kuncinya adalah benda kelereng, bola, lidi, dan batu. Nah, ini kan bendanya langsung. Jadi di situ masih terikat dengan benda-benda yang nyata, yaitu benda-benda yang konkret. Maka opsi yang paling masuk di situ adalah opsi yang D. Karena kalau yang A itu adalah kebalikannya, justru sudah tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Nah, kita lihat di sini ini masuk kepada teori perkembangan yang biasa ya teman-teman, yang kognitif. Jadi di situ kemarin kita udah bahas tuntas. Jadi ada tahap sensi motor, praoperasional, lalu tahap operasional konkret itu ada di tahap ketiga. Jadi di situ masih terpengaruh terhadap objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang nyata, jadi bersifat konkret, dapat diukur seperti itu. Barulah masuk kepada yang tahap operasional formal. Nah, soalnya macam seperti ini ya teman-teman. Jadi di situ ditanyakan siapa ahlinya atau pencetus teorinya, namun soalnya itu tidak benar-benar berkenaan dengan teori, jadi sudah aplikatif. Gimana sih kalau penerapannya dalam suatu kelas seperti itu? Jadi di sini teman-teman dituntut untuk paham betul teori-teori belajar yang ada di pedagogik seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contohnya seorang guru kelas 5 SD akan mengajar materi matematika dengan KD jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang Bu Bella lakukan sebagai berikut. Yang pertama, guru tersebut menyuruh peserta didiknya membawa kardus bekas. Yang kedua, guru tersebut menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. Yang ketiga, setelah itu peserta didik diminta untuk menggambar pola kardus yang dibawanya. Yang keempat, peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai dengan teori apa atau teori pembelajaran siapa. Nah, di situ dari opsi A sampai E semuanya adalah nama tokohnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini siswanya itu mau mempelajari mengenai KD jaring-jaring bangun ruang, yaitu balok. Nah, di sini dengan menggunakan kardus bekas di situ. Jadi ada kardus bekas di situ yang dibawa. Nah, di sini kan menggunakan bendanya langsung. Jadi ini berkenaan dengan tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik ya teman-teman. Jadi di sini masih pakai enaktif, jadi masih butuh bendanya langsung. Nah, kalau berkenaan dengan tahapan 3 itu, jadi itu masuk kepada yang Brunner ya teman-teman. Dan ini tadi berdasarkan soal sebelumnya masuk kepada yang kognitif. Nah, kita lihat di sini. Jadi penjelasannya adalah dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru pada soal tersebut, kita tahu bahwa teori pembelajarannya itu adalah kognitif karena siswa diarahkan cakupan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan kognitif yang dimiliki. Jadi tadi penjelasannya adalah untuk mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain atau yang baru, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa, yang lama, struktur kognitif yang sebelumnya yang sudah ada. Nah, jadi bukan behavioristik ya teman-teman, tidak berkenaan dengan pemberian stimulus untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Nah, kalau sudah ditanyakan tahapannya, jadi di situ kalau yang biasa itu kan memang terkenal dengan yang asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Nah, tadi di soal itu berkenaan dengan enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, kalau yang 3 itu masuk kepada yang Brunner, teman-teman.
Jadi, perkembangan intelektual anak upaya membebaskan siswa untuk belajar sendiri dengan cara menemukan. Jadi, penerapan kurikulum spiral dari sederhana sampai ke yang kompleks. Cocok untuk pembelajaran matematika dari simple sampai kompleks. Jadi, di situ tahapannya adalah yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi di situ menggunakan kardusnya langsung masih ya teman-teman. Jadi di situ lebih masuk kepada yang Brunner. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru taman kanak-kanak akan mengajar tentang indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan psikomotorik kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori. Nah, di situ dari A sampai E sama, yang muncul adalah nama tokohnya ya teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya adalah dari sini. Jadi gurunya itu memberikan contoh kepada peserta didik, lalu peserta didiknya itu mampu melakukan gerakan yang dilakukan oleh guru, yang dicontohkan oleh guru. Jadi meniru di situ ya teman-teman peserta didiknya. Nah, tokoh yang terkenal dengan meniru itu adalah yang Bandura. Nah, kita lihat di sini kalau Bandura itu adalah berkenaan dengan meniru dan memberi contoh. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi tadi kan gurunya memberi contoh kepada peserta didiknya terkait dengan gerakan psikomotorik kasar. Lalu di situ harapannya adalah peserta didiknya mampu melakukan gerakan yang sama yang dicontohkan oleh gurunya. Nah, sedangkan kalau yang Gagne, Pavlov, dan Skinner adalah tokoh dengan teori behavioristik atau perubahan tingkah laku karena adanya stimulus, penguatan, pengulangan, dan respon. Juga berkenaan dengan penghargaan, pemberian punishment, dan reward dan punishment di situ ya teman-teman. Penghargaan adalah reward dan punishment adalah hukuman. Nah, kalau yang Brunner itu adalah penggagas teori kognitif. Nah, contohnya yang soal matematika tadi, yakni pembelajaran untuk mengembangkan intelektual anak dari hal sederhana sampai yang kompleks. Nah, ini yang cocok dengan pembelajaran matematika tadi. Jadi berkenaan dengan tahapannya yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi kalau hitung-hitungan contohnya lebih jelasnya ya teman-teman, kayak kemarin mau menghitung kelereng, jadi menggunakan kelerengnya langsung seperti itu. Nah, kalau sudah di tahap ikonik juga sudah tidak membutuhkan kelerengnya langsung, sudah menggunakan gambar-gambar. Jadi gambar kelereng seperti itu. Namun kalau sudah di tahap yang paling atas yaitu simbolik, jadi tinggal menggunakan simbol saja. Jadi kalau angka 7, kalau misalnya kelerengnya ada 7, kita simbolkan 7. Kalau misalnya ditambah 2 kelereng, kita simbolkan dengan angka 2. Jadi jumlahnya berapa. Nah, juga banyak soal yang berkenaan dengan sinteks model pembelajaran discovery, teman-teman. Jadi juga ada inquiry dan juga PBL sejauh ini, problem based learning. Sebenarnya kita udah bahas tuntas di video-video sebelumnya, namun di sini karena soal pedagoginya itu lebih menuntut untuk pemahaman kita lebih dalam, jadi bersifat aplikatif seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kalau sudah diaplikasikan di kelas kita, jadi bukan yang teori banget, maka kita harus benar-benar mengerti sinteks-sinteksnya atau langkah-langkahnya. Nah, kita ingat-ingat kembali, jadi kalau discovery itu diawali dengan pemberian rangsangan atau stimulation. Jadi di situ aktivitas gurunya adalah memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini adalah fungsinya untuk merangsang siswa ya teman-teman, agar mereka itu mau menjawab atau mau menyelidiki mengenai pertanyaan yang diajukan oleh guru, seperti itu ya teman-teman. Jadi di situ sifatnya adalah rangsangan. Nah, selain itu juga bisa dilakukan untuk memberi anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Jadi di situ selain memberikan rangsangan, juga boleh siswanya direkomendasikan untuk membaca literatur, buku-buku, dan nantinya itu sebagai persiapan dalam pemecahan masalah. Jadi aktivitasnya di situ akan memecahkan masalah. Nah, aktivitas peserta didiknya apa sih? Nah, di situ peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Jadi bikin penasaran seperti itu. Mereka bingung lalu pengen tahu apa sih penyelesaiannya dari masalah yang disediakan di situ. Jadi di situ
kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, jadi tidak digeneralisasi dahulu. Jadi kan tahap generalisasi itu ada di akhir ya teman-teman, menarik kesimpulan. Jadi awalnya bikin penasaran aja dulu biar mereka itu ingin atau timbul rasa ingin menyelidiki sendiri teman-teman. Nah, kita bisa lihat di situ kalau stimulasi pada fase tersebut fungsinya untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi bahan. Nah, selanjutnya langkah kerjanya setelah pemberian rangsangan itu adalah problem statement atau nama lainnya adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, aktivitas gurunya adalah guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Jadi jawaban sementaranya apa atas pertanyaan masalah tadi. Nah, di situ sama ya teman-teman kurang lebihnya aktivitas peserta didiknya. Jadi permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi di situ pertanyaannya adalah berdasarkan permasalahan yang disediakan. Lalu dari pertanyaan tersebut kita bikin hipotesisnya atau dugaan sementaranya atau jawaban sementaranya. Jadi di situ untuk dibuktikan. Nah, sebelum ke sinteks pembuktian, jadi di situ kita kumpulkan data terlebih dahulu untuk mendukung ya teman-teman. Nanti kalau kita menarik kesimpulan, membuktikan di situ tanpa ada proses mengumpulkan data, maka tidak akan dipercaya hasilnya ya teman-teman. Jadi harus ada tahap pengumpulan data sebelum dibuktikan atau sebelum disimpulkan. Nah, di situ mengumpulkan datanya itu tujuannya adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, itu tujuan dari pengumpulan data. Nah, fungsinya dari tahap data collection atau pengumpulan data itu adalah menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis tadi yang ada di tahap problem statement. Nah, di situ siswanya mengumpulkan berbagai informasi yang relevan melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan lain sebagainya. Jadi di situ adalah kegiatan peserta didiknya. Di situ diolah di tahap pengolahan data atau data processing. Jadi setelah dikumpulkan diolah ya teman-teman. Nah, di situ gurunya harus melakukan bimbingan pada saat peserta didik melakukan pengolahan data. Jadi di situ peran guru sangat dibutuhkan di tahap tersebut. Nah, pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi baik melalui wawancara tadi di atas, di pengumpulan data, melalui observasi dan lain sebagainya. Lalu ditafsirkan ya teman-teman, diklasifikasikan, ditabulasi, diacak dan lain sebagainya. Nah, setelah diolah datanya lalu kita buktikan teman-teman. Jadi di situ tujuan dari verifikasi agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif. Jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jadi di situ aktivitas gurunya. Nah, kalau aktivitas peserta didiknya adalah melakukan pemeriksaan secara cermat. Di situ di langkah pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi. Jadi diperiksa lagi secara cermat, jadi untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis. Lalu barulah ditarik kesimpulan di situ teman-teman, yaitu digeneralisasi. Nah, ini adalah langkah-langkah dari discovery learning. Jadi dari model pembelajaran discovery ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai syntax problem based learning ya teman-teman. Jadi di situ karena problem, jadi pasti di situ langkah pertamanya adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi tidak dengan stimulation lagi. Jadi kalau stimulation dan pembuktian itu lebih identik kepada yang discovery ya teman-teman. Nah, di situ aktivitas gurunya adalah menyampaikan masalah dahulu yang akan dipecahkan secara berkelompok. Nah, masalah yang diangkat di situ hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Jadi mungkin di situ
siswanya diminta untuk membaca dari teks di situ apa sih permasalahan yang mereka temukan, lalu akan dibahas di situ, dicari pemecahan masalahnya, dicari solusinya seperti itu. Nah, di situ kita lihat dari aktivitas peserta didiknya, jadi kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bacaan yang disarankan. Jadi bisa dari guru, juga bisa dari bacaan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini kemarin sering kali kita bahas, jadi mengorganisasikan itu artinya adalah mengatur ya teman-teman. Nah, di situ aktivitas gurunya adalah guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Jadi tiap anggota dalam kelompok itu tugasnya apa saja sih seperti itu. Lalu aktivitas peserta didiknya adalah kalau yang mau organisasikan itu adalah membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah selanjutnya adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi di sini guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Jadi guru di situ hanya memantau saja, menilai dari jauh setiap kelompoknya itu seberapa jauh sih terlibat dalam proses pengumpulan data di situ. Nah, aktivitas peserta didiknya adalah melakukan penyelidikan. Jadi dengan mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi kelompok. Nah, setelah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, tahap selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, aktivitas gurunya adalah memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Nah, di situ kata kuncinya adalah karya ya teman-teman. Jadi di situ sudah ada karya dalam bentuk laporan. Jadi laporannya apa sih mengenai cara penyelesaian masalahnya. Jadi di situ ada hasil karyanya, ada laporannya. Nah, aktivitas siswanya adalah melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Jadi karyanya adalah dalam bentuk laporan. Jadi bukan barang seperti atau produk dan jasa seperti itu ya teman-teman, karena di sini adalah problem based learning, jadi berkenaan dengan masalah. Nah, yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, kata mengevaluasi itu kebanyakan kalau dalam langkah-langkah suatu model itu pasti ada di akhir ya teman-teman. Jadi, dievaluasi seperti itu. Nah, di situ aktivitas gurunya adalah membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materinya. Jadi, selain mengevaluasi di situ juga ada menarik kesimpulan sebenarnya ya teman-teman. Namun memang di situ nama sinteksnya adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, peserta didiknya di situ kegiatannya adalah melakukan presentasi, lalu kelompok lainnya memberikan apresiasi. Jadi secara bergantian seperti itu, melakukan presentasi dan juga apresiasi. Jadi di situ kegiatan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan merangkum, membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang sudah didapat dari kelompok lain ya teman-teman. Nah, selain model pembelajaran Discovery dan PBL, Problem Based Learning juga ada yang berkenaan dengan inquiry ya teman-teman. Nah, agar kita tidak selalu bergantung dengan soal yang berkenaan dengan teori, maka alangkah baiknya kita juga mengerti sinteksnya ya teman-teman, agar kita bisa menjawab soal-soal yang bersifat aplikatif, jadi yang bisa diaplikasikan di kelas kita seperti itu. Jadi yang benar-benar implikasinya dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kalau sinteks inquiry itu yang pertama adalah orientasi, jadi berbeda dengan yang discovery. Kalau discovery adalah pemberian rangsangan atau stimulation, jadi kalau di inquiry itu adalah orientasi. Nah, orientasi itu apa sih kegiatannya? Jadi bisa menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa atau yang diharapkan yang dapat dicapai oleh siswa. Lalu juga bisa menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, selain itu juga pemberian motivasi ada di tahap orientasi. Nah, selanjutnya adalah tahap merumuskan masalah. Nah, tahap ini merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, di situ
sudah dituntut untuk berpikir ya teman-teman, mencari jawaban yang tepat terhadap masalah di situ yang dirumuskan. Nah, masalahnya ini juga bisa dalam bentuk pertanyaan ya teman-teman. Lalu setelah itu merumuskan hipotesis. Nah, apa itu? Jadi dugaan sementara, jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan tadi di tahap yang kedua tadi setelah orientasi. Nah, selanjutnya adalah tahap mengumpulkan data. Nah, ini sama dengan yang di discovery ya teman-teman. Kalau di discovery, tahap pengumpulan data itu fungsinya untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis. Namun kalau yang di inquiry ini bukan membuktikan ya teman-teman, namun lebih ke menguji hasil, menguji hipotesis ya teman-teman. Jadi di sini lebih serius lah daripada yang discovery seperti itu. Jadi diuji di situ. Nah, kita lihat di tahap mengumpulkan data dahulu. Jadi di tahap mengumpulkan data itu aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang ada. Karena kalau di inquiry, hipotesis itu harus diuji kebenarannya, bukan cuma dibuktikan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan kata diuji ini sepertinya lebih serius, jadi lebih ilmiah lah seperti itu ya teman-teman, jadi bukan pembuktian biasa saja. Nah, dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Nah, setelah mengumpulkan data, di situ kita lakukan uji hipotesis ya teman-teman. Jadi hipotesis tadi, jawaban sementara tadi, dugaan sementara tadi kita uji seperti itu. Sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data. Nah, dalam hal ini menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, teman-teman, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, nama sinteksnya lebih kepada menguji hipotesisnya. Nah, di akhir itu adalah merumuskan kesimpulan. Nah, sama sebenarnya yang dengan discovery ya teman-teman, jadi generalisasi seperti itu. Nah, di situ kesimpulan dirumuskan. Jadi di situ proses mendeskripsikan temuan yang sudah diperoleh oleh siswa di situ berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Jadi itu merupakan sinteks dari inquiry ya teman-teman. Nah, di sini semoga teman-teman sudah bisa membedakan antara sinteks model pembelajaran discovery,